Oke, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, materi hal ini untuk kelas 4, Bapak akan ajarkan kalian mengenai garden. Jadi, garden itu artinya adalah kebun. Oke, untuk yang pertama, coba tolong buka halaman 58. Nah, di situ ada gambar anak-anak sedang berkebun dan beberapa soal ya, pertanyaan. Lihat di situ, ini ada anak-anak lagi menanam bunga kan? Lihat di situ nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 lihat di situ. Are the children in the garden or in the playground? Lihat soal nomor 1 di situ. Pertanyaannya, are the children in the garden or in the playground? Nah, are ini artinya adalah apakah? The children ini artinya adalah anak-anak. In ini artinya adalah di. The garden ini adalah kebun. Or ini atau in ini di, dan the playground ini taman kanak-kanak. Jadi apakah anak-anak berada di taman atau berada di playground, taman bermain ya. Playground taman bermain. Jadi pertanyaannya ini artinya adalah apakah anak-anak ini berada di dalam kebun atau berada di dalam taman bermain. Artinya apakah? Jadi kalau to be berada di depan ini berubah jadi makna. Jadi artinya adalah apakah. Jadi kalimat tanya. Apakah anak-anak berada di dalam kebun atau berada di dalam taman bermain. Ini nomor 1. Number 1. Number 2. How many children are there? Nah, how many ini menanyakan berapa banyak anak-anak di sana. How many children are there? Number 3. Lanjut lagi. Who is sitting on the ground? Siapa yang sedang duduk? Who is sitting? Ini sedang duduk. Who is sitting on the ground? On di atas, the ground tanah. Siapa yang duduk di atas tanah? Oke, soal nomor 3. Soal nomor 4. How many flowers do you see? How many flowers do you see? Nah, berapa banyak bunga yang kamu lihat? Ada berapa banyak bunganya di sini yang kamu lihat? Oke. Jadi ntar kamu jawab soal ini yang ada di buku kamu nomor 1 ini. Apakah anak-anak berada di taman atau di kebun atau di taman bermain? Kamu jawab antara di kebun atau di taman bermain. Jawabannya nomor 1. Nomor 2, berapa banyak anak-anak di sana? Coba hitung ada berapa banyak anak-anak di sini. Nomor 3, siapa yang duduk di atas tanah? Who is sitting on the ground? Ya. Nomor 4, how many flowers do you see? Jadi saya namain ya. Yang ini anak-anak baju merah ini namanya Ani. Yang ini yang sedang berdiri namanya Beni. Yang ini Rina. Dan yang sedang duduk adalah Tigor. Nah, jadi bisa ketahuan tuh jawabannya nomor 3 tuh. Sedang duduk Tigor. Ini Ani, Beni, dan ini Rina. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa alat-alat yang ada di kebun. Contohnya ini adalah pot. Pot ini artinya adalah pot bunga ya. A pot, sebuah pot bunga atau pot tanaman. A pot. Cara bacanya pot, di mana ini artinya adalah sebuah. Pot adalah pot tanaman, pot bunga. Lalu ada leaves. Leaves ini artinya daun. Ya, leaves daun. Lalu ada seeds. Seeds ini artinya bibit. Lalu ada a trowel. Nah, a trowel ini untuk yang ini, kayak semen gitu, kayak duka semen buat gali tanah. Ya, awalnya a trowel, penggali tanah ini, a trowel. Sini lalu ada soil, soil ini tanah. Lalu ada sunflower, sunflower ini bunga matahari. Lalu ada a watering can. Watering can ini penyiram, alat penyiram bunga. Lalu ada a broom. Broom ini artinya adalah sapu. Ya. Lalu ada a pot. Pot adalah pot bunga. Ada leaves, ini daun. Seeds ini bibit. A trowel ini alat buat gali tanah. Soil ini tanah.
A sunflower ini bunga matahari, a watering can ini alat penyiram tanaman, dan a broom ini adalah sapu. Lanjut di sini. Ini ada percakapan antara bapak-bapak sama anak kecil kan di sebuah kayaknya di tempat jual tanaman nih. Tempat jual tanaman dan bunga nih. Bapak ini nanya ke anak kecil ini, "May I have you?" May I help you artinya adalah bolehkah saya membantu kamu? May ini boleh, I saya, have bantu, you kamu. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Lalu anak kecil dijawab, "Yes, I want some sunflower seeds, please." Ya, I want. I saya want ingin some beberapa sunflower seeds itu bibit bunga matahari. Jadi dia bilang, "Ya, saya ingin beberapa bibit bunga matahari." Oke. Lalu bapak ini bilang, "Here you are." Ya, ini untukmu. Ada di sini kata dia kan. Here you are. Jadi maksudnya ini untukmu. Yang bibit bunganya nih di meja nih. Nah, kita ini bilang thank you. Thank you ini terima kasih. Lalu bapak ini bilang you're welcome. You're welcome artinya adalah sama-sama ya. Jadi bapak ini bilang, "May I help you?" Bolehkah saya membantu kamu atau apa yang dapat saya bantu? Artinya ya. May I help you? Yes, I want some sunflower seeds please. Ya ingin bibit bunga matahari. Bapak ini bilang here you are. Ini untuk kamu. Lalu anak kecil bilang thank you, terima kasih. Dan bapak ini jawab you're welcome. You're welcome artinya sama-sama. Lanjut lagi. Di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama di halaman 4 ini ada put the soil into the pot. Ya, put the soil into the pot. Ini maknanya adalah taruhlah tanah di dalam pot. Put ini menaruh, the soil ini tanah, into ke dalam, pot ini pot bunga. Jadi taruhlah tanah ke dalam pot bunga. Ya. Put the soil into the pot. Lalu ada kalimat make a hole with a finger. Buat sebuah lubang dengan sebuah jari. Ya. Make ini membuat, ini sebuah, hole ini lubang, with ini dengan, a finger ini sebuah jari. Make a hole with a finger. Lalu put the seeds in the hole. Put ini menaruh. Taruhlah bibit itu di dalam lubang. The hole, hole lubang ya. Put menaruh. The seeds, bibit in di dalam the hole ini lubang. Taruhlah bibit itu di dalam lubang. Lalu the water, the seeds. Siramlah bibit itu. Kan lagi nyiram bibit kan. Water the seeds. Nah, menyiram bibit itu. Nah, dia ulangi, put the soil into the pot, ini menaruh tanah itu ke dalam pot. Make a hole with a finger, ini membuat sebuah lubang dengan sebuah jari. Put the seed in the hole, membuat bibit, menaruh bibit di dalam lubang. Water the seed, siramlah air itu. Oke. Next. Nah, di sini lalu ada nama-nama binatang, tidak yang ada biasanya terdapat di kebun. Kalian sering lihat kan kayak kupu-kupu, kumbang, dan lain-lain. Nah, di halaman, tepatnya ini di halaman 69 ya. Di halaman 69. Pertama ada butterfly. A butterfly. Butterfly ini artinya adalah kupu-kupu ya. A butterfly, ada e di sini. Ini bisa sebuah, seekor, seorang, tergantung kalimatnya. Ya, kalau kata bendanya itu manusia, seorang. Kalau kata bendanya hewan, seekor. Kalau kata bendanya bertemu dengan kata benda, ya kata benda mati, kata benda kalau menggunakan kata benda mati kayak phone itu artinya sebuah telepon. Kalau ini kan hewan. Hewan berarti memakai kata seekor. Ini seekor kupu-kupu, butterfly. Lalu ada ladybug. Ladybug ini kumbang ya, seekor kumbang. Lalu ada grasshopper. Grasshopper ini seekor belalang. A grasshopper. Lalu ada a bee. Bee ini seekor lebah. Oke, lanjut. Saya ulang sekali lagi. Butterfly ini kupu-kupu.
ladybug ini kubang, grasshopper ini belalang, bee ini lebah. Nah, di sini ada percakapan ya antara laki-laki dan perempuan. Dia bilang sama sini, how do you spell bee? Ini di materi sebelum di materi pertama yang diajarin cara pengucapan abjad. How do you spell bee? Bagaimana kamu mengucapkan bee? Ini mengucapkan lebah. Ini bilang B I I. Nah, B ini dibaca B, E ini dibaca I, dan E ini juga dibaca I. Oke? B atau double I. Kan E-nya ada double. Bisa juga kamu baca B I I atau B double I. Karena E-nya ada dua, I-nya ada dua. Nah, E ini di dalam bahasa Inggris dibaca I. Ya, E dalam bahasa Inggris dibaca I. Lanjut. Di sini ada gambar masa sampai nomor 5, nomor 6 kalian buat nanti sini kalimat percakapan kayak gini. Nah, terus diucapkan seperti ini. Oke. Lanjut. Cukup. Selesai. Terima kasih anak-anak untuk materi bahasa Inggris kelas 4 sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.